Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 49, demikianlah dikatakan. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mendengar firman haruslah melakukan. Inilah yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Dia mau mendengar, tetapi sulit untuk melakukan. Pandai untuk mengutarakan, tetapi sulit untuk mempraktikkan. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya, akhirnya menjadi jatuh ke dalam teori saja, tanpa ada yang namanya tindakan nyatanya. Karena ketika kita mendengar firman Tuhan, sesungguhnya kita diharapkan menerima dan juga menghidupi, supaya firman itu menjadi kehidupan dalam kehidupan kita setiap harinya. Tetapi banyak orang saat ini, bahkan orang percaya sekalipun, dari kecil dia sudah mendengarkan firman Tuhan, sampai dengan masa lanjut usia dia sudah mendengarkan firman Tuhan. Tetapi apa yang dia dengar hanyalah tinggal pendengaran saja, tetapi yang tinggal tidak ada sedikit pun. Sehingga hanyalah kata-kata penyenang telinga, tidak menjadi kehidupan yang berbuah nyata di dalam setiap hidup orang percaya. Karena itu apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah atas tanah tanpa dasar. Jadi kita bisa berapi-api, bisa semangat kita menjelaskan tentang bagaimana Allah menyertai kehidupan kita. Kita bisa saja menjelaskan tentang firman Tuhan bahwa Allah itu adalah Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Tetapi kalau itu tidak ada hidup di dalam kehidupan kita, kita sama aja seperti gong yang selalu menggerincing tetapi tidak ada isinya. Kita hanya bisa menyuarakan tetapi tidak bisa menyatakan. Dan ini yang sangat-sangat diperlukan sesungguhnya di dalam kehidupan orang percaya. Bukan hanya bicara, tetapi harus ada tindakan nyatanya. Karena hidup kita sebagai orang percaya adalah hidup di dalam rancangan Tuhan. Di mana ketika kita mendengar firman Tuhan, maka kita harus menyimpannya di dalam hati kita. Dan kita harus merenungkannya tiap hari, pagi dan malam. Dan itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Ketika Allah mengatakan kepada kita, kasihilah sesamamu, maka hidup kita adalah hidup yang harus mengasihi. Karena jika tidak, maka kita akan jatuh kepada kekecewaan. Maka banyak orang yang percaya kepada Tuhan, awalnya dia berapi-api untuk menyatakan, mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang begitu dahsyat, tetapi ketika cobaan datang, maka dia adalah orang pertama yang akan menyangkal Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lihatlah imanmu, lihatlah pengenalanmu kepada Tuhan. Karena ketika kita mengenal Tuhan, maka kita adalah ciptaan Tuhan yang harus tunduk kepada penciptanya dengan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam setiap kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang mengingatkan kami agar kami menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar. Terima kasih Tuhan untuk selalu diingatkan
Karena banyak kami di tengah-tengah kehidupan kami hanya tahu untuk memberitakan, hanya tahu untuk mengulangi, tetapi kami sulit untuk menghidupi setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan ajari kami, kuatkan kami, dan layakkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Berkatilah kehidupan kami, pekerjaan kami, agar apa yang kami lakukan dan kerjakan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan terjadilah kehendak-Mu. Berkatilah orang-orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.